Yes, alhamdulillah ini baru kabar top Marco Top. Dijamin Bobotoh auto full bahagia. 5 kabar gembira bagi Persib Bandung jelang laga lanjutan melawan Borneo FC Samarinda di BRI Liga 1 musim ini. Bojan Hodak ungkap rahasia besar ini soal ujung tombak keran gol Persib yang akan makin deras. Temukan semuanya hanya di sini. Persib Bandung diklaim segera luncurkan bintang baru, Dejan Vukojevic, permata yang akan membuat Bobotoh kesengsem. Kota Kembang disinyalir siap melahirkan bintang baru. Dejan Vukojevic, sosok yang dijuluki permata, akan segera meramaikan skuad Persib Bandung. Apa yang membuatnya begitu istimewa dan mengapa Bobotoh begitu menantikannya? Tonton video ini sampai selesai. Rahasia mengejutkan akhirnya terkuak. Bobotoh nggak jadi penasaran lagi. Pernyataan jujur David da Silva usai comeback dan cetak gol penentu di laga terakhir Persib Bandung benar-benar menyentuh hati. Apa yang ia sampaikan ke publik? Begini penjelasannya. Borneo auto ketakutan dan ketar-ketir melihat ini. Matteo Kojican langsung buat psiwar keras begini demi Persib Bandung jadi pemuncak klasemen. Apa yang ia katakan ke Bobotoh? Admin 100% berani jamin kalau kalian semua akan lega mendengar ini. Simak baik-baik. Persib Bandung menggebrak di grup F ACL 2024-25 tim Indonesia. Ini tunjukkan level mereka di kancah Asia. Persib Bandung akhirnya menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan sekadar tim lokal. Keberhasilan mereka di grup FACL 2024-25 bikin situasi jadi makin rumit bagi tim-tim lain di Asia. Apa gebrakan luar biasa Persib? Temukan rahasia hebatnya hanya di sini. Mohon subscribe channel YouTube ini supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Yes, alhamdulillah ini baru kabar top Marco Top. Dijamin Bobotoh auto full bahagia. 5 kabar gembira bagi Persib Bandung jelang laga lanjutan melawan Borneo FC Samarinda di BRI Liga 1 musim ini. Bojan Hodak ungkap rahasia besar ini soal ujung tombak keran gol Persib yang akan makin deras. Temukan semuanya hanya di sini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memberikan pujian kepada Geraldo Santos, fisioterapis asal Brasil, yang dianggap punya peran besar dalam memulihkan kepercayaan diri striker andalan tim, David da Silva. Menurut Bojan, sebelum kedatangan Geraldo, David sempat mengalami trauma pasca cedera yang membuatnya kurang percaya diri di lapangan. Hal normal ketika seorang striker yang lama menderita cedera dan saat kembali, dia masih belum menemukan sentuhannya dan masih berpikir cedera itu akan menimpanya lagi, ujar Bojan dalam wawancara. Namun, kehadiran Geraldo Santos membawa perubahan positif bagi David. Saya rasa hadirnya sosok fisioterapis baru yang saya bawa, yang berasal dari Brasil, membuatnya bisa lebih percaya diri, tambah Bojan. Gol yang dicetak David da Silva ke gawang Lion City Sailors yang terjadi beberapa waktu lalu menjadi bukti bahwa kepercayaan diri pemain asal Brasil itu perlahan mulai pulih. Bojan juga mengungkapkan bahwa meski David belum sepenuhnya bugar, ia sudah mulai menunjukkan kemajuan. Memang dia belum bugar sepenuhnya, karena itu saya baru memainkan dia selama 45 menit. Tapi hari ini lawan Lion City dia di 25-30 menit melakukan tugasnya dengan baik, jelas Bojan. Pelatih asal Kroasia itu berharap David bisa segera kembali ke kondisi terbaiknya karena dia adalah pemain yang sangat penting bagi tim. Musim lalu dia sempat tidak mencetak gol di 7-8 laga, tapi ketika sudah mulai mencetak gol, dia mengoleksi 30 gol semusim, tutup Bojan, berharap David da Silva dapat kembali menjadi top skor seperti musim lalu. Tentu, kembalinya David da Silva ke performa terbaik akan menjadi kabar baik bagi Persib Bandung dan para supporter. Apakah kalian percaya David bisa kembali mencetak banyak gol seperti musim lalu? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Persib Bandung diklaim segera luncurkan bintang baru, Dejan Vukojevic, permata yang akan membuat Bobotoh kesengsem.
Kota Kembang disinyalir siap melahirkan bintang baru. Dijan Vukojevic, sosok yang dijuluki permata, akan segera meramaikan skuad Persib Bandung. Apa yang membuatnya begitu istimewa dan mengapa bobotoh begitu menantikannya? Tonton video ini sampai selesai. Pergerakan transfer Persib Bandung mulai terendus jelang bursa transfer paruh musim Desember mendatang. Salah satu nama yang santer disebut-sebut akan menjadi korban rotasi adalah Mailson Lima. Meskipun belum ada konfirmasi resmi, kabar tersebut sudah mulai beredar luas, terutama setelah akun seputar sepak bola Indonesia, @transfernewsft, mengungkapkan kode-kode yang mengarah pada potensi perpindahan pemain. Sosok yang kini banyak dikaitkan dengan Persib Bandung adalah Dijan Vukojevic, pemain yang saat ini bermain untuk Degerfors IF di Swedia. Nama Vukojevic pertama kali terungkap melalui akun TikTok fansbase Persib Bandung, apa Persib Barat 19. Sebelum bermain di Degerfors, Dijan Vukojevic telah menghabiskan sebagian besar kariernya di klub-klub Swedia dengan satu pengalaman bermain di luar negeri bersama Spartak Trnava di Liga Serbia. Melihat peluang transfer, kans Persib Bandung untuk mendatangkan Dijan Vukojevic tampak cukup terbuka lebar. Pasalnya, kontrak pemain berusia 29 tahun itu hanya tersisa 2 bulan lagi, yang akan berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini membuat Persib memiliki peluang besar untuk merekrutnya secara permanen tanpa perlu mengeluarkan biaya transfer yang besar. Secara statistik, Vukojevic juga memiliki catatan yang cukup mengesankan. Dalam 27 pertandingan terakhirnya, ia berhasil mencetak 14 gol, sebuah capaian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan Mailson Lima, yang performanya belakangan ini dianggap kurang konsisten. Dengan penampilan gemilangnya di lini depan, Vukojevic bisa menjadi tambahan yang sangat berharga bagi Persib Bandung. Jadi, pertanyaannya, kapan lagi Persib Bandung akan melakukan manuver transfer yang lebih konkret? Dengan peluang yang ada, mungkin sudah saatnya tim Maung Bandung segera bergerak untuk mendatangkan Vukojevic. Apakah kalian setuju dengan langkah ini, atau apakah kalian lebih memilih Persib untuk mempertahankan Mailson Lima? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Rahasia mengejutkan akhirnya terkuak. Bobotoh nggak jadi penasaran lagi. Pernyataan jujur David da Silva usai comeback dan cetak gol penentu di laga terakhir Persib Bandung benar-benar menyentuh hati. Apa yang ia sampaikan ke publik? Begini penjelasannya. Striker Persib Bandung, David da Silva, mengungkapkan bahwa situasi yang sedang dihadapinya saat ini merupakan momen terburuk sepanjang karier sepak bolanya. Untuk saya, ini momen terburuk dalam karier saya. Saya tidak pernah merasakan apa yang sekarang dirasakan, kata David da Silva baru-baru ini. David mengakui bahwa dirinya sedang berjuang keras untuk pulih dari cedera dan kembali ke performa terbaik. Ia juga menyebutkan peran banyak pihak dalam proses pemulihannya, termasuk staf medis seperti Geraldo, fisioterapis, Benny, Dr. Raffi, dan Alvin yang terus membantunya. Saya berjuang untuk pulih dengan banyak staf seperti Geraldo, Benny, fisioterapis, Dr. Raffi, Alvin, semuanya membantu saya ke bentuk terbaik, ujar David. Meski masih dalam tahap pemulihan, David menegaskan bahwa fokusnya kini adalah untuk kembali ke kondisi fisik dan mental yang optimal. Saat ini saya sedang berjuang kembali ke kondisi terbaik, dan mentalitas saya sekarang fokus ke level 100%, ungkapnya. Ia juga optimis bahwa gol akan segera datang, begitu ia kembali sepenuhnya sehat. Secepatnya saya kembali sehat sepenuhnya, 100% pulih, dan saya yakin gol itu akan datang. Lalu nanti kita lihat di akhir musim berapa gol yang bisa dicetak, tambahnya. 1 gol yang dicetak David da Silva dalam kemenangan dramatis Persib atas Lion City Sailors dengan skor 2-3 di AFC Champions League 2024-25 tentu menjadi langkah positif bagi dirinya untuk kembali mendapatkan kepercayaan diri. Semoga gol-gol selanjutnya bisa segera datang dan David da Silva kembali menunjukkan ketajamannya. Apa harapan kalian untuk performa David di sisa musim ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Borneo Auto ketakutan dan ketar-ketir melihat ini.
Matteo Kocijan langsung buat psiwar keras begini demi Persib Bandung jadi pemuncak klasemen. Apa yang ia katakan ke Bobotoh? Admin 100% berani jamin kalau kalian semua akan lega mendengar ini. Simak baik-baik. Matteo Kocijan akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Persib Bandung dalam laga melawan Lion City Sailors pada pertandingan keempat AFC Champions League 2 2024-2005 di Stadion Jalan Besar Kamis malam, 7 November 2024. Gol tersebut bukan hanya berharga bagi Kocijan secara pribadi, tetapi juga turut mengantarkan Persib meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi Asia musim ini. Tidak mengherankan jika Kocijan merasa terkesan dengan gol pertamanya itu. Sebagai pemain yang baru bergabung dengan Persib musim ini, gol tersebut diharapkan bisa menjadi awal yang baik baginya dalam menjalani kompetisi, baik di level Asia maupun di Liga 1. Tentu saja gol ini bermakna besar bagi saya karena saya masih pemain baru di sini dan ini adalah gol pertama saya di sini, ungkap Kocijan dengan penuh semangat. Meskipun posisinya sebagai gelandang bertahan membuat mencetak gol bukanlah tugas utamanya, Kocijan mengungkapkan bahwa pelatih Bojan Hodak selalu mendorong dirinya untuk lebih berani melepaskan tembakan ke gawang lawan. Hari ini saya akhirnya melepaskan tendangan itu dan pelatih benar akan hal itu. Jadi terima kasih kepada pelatih atas informasinya, tambah Kocijan yang merasa mendapat dukungan penuh dari sang pelatih dalam meningkatkan kualitas permainan ofensifnya. Gol ini tentu menjadi tambahan motivasi bagi Kocijan untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih bagi Persib di sisa musim ini. Apakah kalian berharap lebih banyak gol dari Kocijan di masa depan? Atau ada pemain lain yang kalian harapkan tampil lebih tajam? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Persib Bandung menggebrak di grup F ACL 2024-25 tim Indonesia. Ini tunjukkan level mereka di kancah Asia. Persib Bandung akhirnya menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan sekadar tim lokal. Keberhasilan mereka di grup FACL 2024-25 bikin situasi jadi makin rumit bagi tim-tim lain di Asia. Apa gebrakan luar biasa Persib? Temukan rahasia hebatnya hanya di sini. Kemenangan dramatis Persib Bandung atas Lion City Sailors membuat persaingan di grup F AFC Champions League 2 2024-25 semakin memanas dengan tiket menuju fase gugur yang kini semakin terbuka lebar. Setelah hasil pertandingan tersebut, situasi di grup ini menjadi sangat ketat, karena semua tim masih memiliki peluang untuk lolos. Pelatih Lion City Sailors, Aleksandar Rankovic, mengungkapkan bahwa situasi di grup F kini menjadi rumit dan penuh ketegangan. Ia menilai bahwa kedua pertandingan tersisa bagi setiap tim akan menjadi laga yang sangat krusial. Sekarang grupnya terbuka, keempat tim manapun bisa maju ke babak sistem gugur. Jadi ini akan menjadi dua final untuk semua tim, kata Rankovic, seperti dikutip dari laman resmi Lion City Sailors. Rankovic juga menyayangkan kesempatan yang terlewatkan oleh timnya di laga tersebut. Sayang sekali kalau kami menang hari ini, kami pasti sudah lolos. Tapi mungkin kami harus melakukannya dengan cara yang sulit, ujarnya. Menyadari bahwa timnya kini harus berjuang lebih keras untuk memastikan kelolosan mereka. Dengan kedua pertandingan terakhir yang menjadi sangat menentukan, grup F kini dipenuhi ketegangan dan prediksi menarik tentang siapa yang akan keluar sebagai tim yang lolos ke fase knockout. Siapa yang menurut kalian akan melaju ke fase gugur dari grup ini? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah semangat api menyala. Ini dia yang bikin bahagia dan semakin kagum dengan sang kapten timnas kita Jay Idzes. Tunjukkan sikap kedewasaan dan patriotisme di luar nalar supporter. Jay Idzes tolak kenakan nomor punggung 4 demi sosok senior ini di timnas Indonesia. Simak baik-baik. Fans Garuda seketika bisa merinding mendengarnya. Ada cerita unik dari perjalanan Jay Idzes selama membela timnas Indonesia.
Cerita tersebut dibocorkan oleh salah satu kitman timnas Indonesia, Muhni. Muhni mengaku bahwa Jay Idzes punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Muhni mengaku bahwa pemain Venezia tersebut kerap memimpin diskusi antar pemain di ruang ganti atau saat sesi latihan. Selain Jay, ada pemain senior lainnya seperti Tom Hay yang juga memimpin diskusi. Lebih banyak ke Jay Idzes yang memimpin diskusi, ujar Muhni. Jadi ada asisten yang nyamperin atau coach Shin ke para pemain seperti Jay, Tom Hay, lanjutnya. Selain itu, Jay Idzes juga jadi salah satu pemain yang disiplin di skuad timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut tetap mengikuti instruksi pelatih sampai detail terkecil, seperti sepatu yang harus dibawa saat main. Muhni juga jadi saksi bahwa Jay Idzes merupakan sosok yang bisa menghormati seniornya di timnas Indonesia. Seorang kitman seperti Muhni umumnya bakal memasang nomor punggung dan nama di jersey sesuai permintaan seorang pemain. Pada debutnya pada 2 laga lawan Vietnam lalu, Jay Idzes mengenakan nomor 4. Nomor tersebut sama dengan yang dikenakan saat membela Venezia FC saat ini. Namun pada akhirnya dia mengenakan nomor punggung 3 usai 2 laga lawan Vietnam. Usut punya usut, Muhni mengaku bahwa Jay Idzes menolak mengenakan nomor 4 selama Jordi Amat masih dipanggil ke skuad timnas Indonesia. Muhni pernah menawarinya mengenakan kembali nomor 4 saat Jordi Amat absen di laga Arab Saudi dan Australia pada September 2024. Namun Jay menolaknya dan membiarkan nomor 4 pada Jordi Amat sampai pensiun dari timnas Indonesia. Harusnya memang nomor 4. Di awal-awal dulu kan nomornya 4. Memang di awal-awal minta nomor 4, ujar Muhni. Namun usai melihat dan mau menghormati Jordi Amat, dia akhirnya memakai nomor 3. Waktu Jordi Amat cedera dan tidak dipanggil, saya tawari untuk memakai nomor 4. Jay Idzes memilih untuk tetap nomor 3 waktu lawan Arab Saudi dan Australia. Dia menjawab, saya tetap nomor 3. Nomor 4 kalau Jordi Amat sudah pensiun, lanjutnya. Lagi dan lagi. Bikin bangga fans Garuda pasti gembira mendengar hal ini. Jadi aset penting di klubnya. Bomber berdarah Depok dilarang hijrah ke FC Twente dan main bareng Mees Hilgers. Apa yang sebenarnya terjadi? Sosoknya asli bukan kaleng-kaleng. Simak beritanya sampai akhir video untuk mengetahui fakta benarnya. Miliano Jonathans tak diperbolehkan Vitesse Arnhem untuk pindah dan bergabung dengan tim Belanda lainnya seperti FC Twente. Baru-baru ini, tersiar kabar bahwa salah satu pemain keturunan Belanda Indonesia diminati oleh salah satu klub Eredivisie. Pemain yang dimaksud adalah Miliano Jonathans, bomber milik Vitesse Arnhem. Pada musim ini, bomber keturunan Depok, Jawa Barat, memang tampil mengesankan. Sejauh ini, dirinya sudah tampil dalam 12 laga bersama Vitesse. Dari 12 laga tersebut, Miliano mampu melesakkan 8 gol dan 3 assist. Padahal, dirinya baru absen cukup lama sejak musim lalu akibat cedera ACL tear. Namun, Miliano mampu membuktikan kemampuannya usai mengalami cedera yang cukup parah. Sekembalinya ke rumput hijau, Miliano langsung menarik perhatian klub lain. Melansir dari media asal Belanda, yakni Twente Insight, Miliano menarik perhatian klub Belanda lainnya. Ia diminati oleh FC Twente yang saat ini bertengger di peringkat kelima klasemen sementara Liga Belanda. Jika melihat performa tim, Miliano memiliki alasan yang cukup kuat untuk menerima tawaran dari The Tukers. Sebab saat ini Vitesse juga berada di zona degradasi kasta kedua Liga Belanda dengan menempati peringkat ke-19. Dengan bergabung ke Twente, maka karier sang pemain akan melejit. Sayangnya, hijrahnya Miliano dari Vitesse tampaknya tak akan terjadi dalam waktu dekat. Pasalnya, direktur klub, yakni Edwin Reinders, melarang sang pemain untuk cabut dalam waktu dekat. Edwin mengaku bahwa dirinya memang mendengar desas-desus soal masa depan Miliano. Audonde Edwin yakin sang pemain juga akan menolak tawaran yang datang dari klub lain.
Saya mendengar dan melihat banyak hal tentang Jonathans, kata Edwin Ranges dari 20 Insight. Misalnya, dia Miliano Jonathans sudah pasti menolak tawaran, jelasnya. Di lain sisi, Edwin meminta para penggemar untuk selalu mendukung klub dan sang pemain meski kini mereka berada di masa-masa buruk. Hal itu guna membantu sang pemain untuk terus semangat dan keluar dari zona merah. Bukan itu masalahnya, mari kita semua terus mendukung tim secara positif. Jonathans juga merupakan anak dari klub dan pantas mendapatkan penghargaan 100%. Sikap positif dari semua orang juga dapat memberinya dorongan ke arah yang jauh lebih benar, pungkasnya. Bila Miliano hijrah ke FC Twente, maka dirinya bisa berada di satu tim yang sama dengan bek Timnas Indonesia. Seperti diketahui, The Tukers saat ini menjadi tempat berkarir Mace Hilgers. Kedua pemain itu juga memiliki kesempatan untuk bermain bersama di Timnas Indonesia, sebab Miliano dikabarkan membuka pintu untuk menjalani proses naturalisasi.